Halo, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Santi Yulianti, calon guru penggerak angkatan 10 dengan fasilitator Bapak Marjimun dan pengajar praktik Ibu Eltita Sumia Sandra Triana akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif. Dalam demonstrasi kontekstual, calon guru penggerak diminta untuk membuat skenario lengkap untuk melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap 2 kasus mengenai murid yang melanggar peraturan di sekolah, serta kami diminta untuk melakukan praktik segitiga restitusi tersebut sesuai dengan skenario yang telah dibuat dengan mengajak satu murid. Dan yang terakhir, kami diminta untuk meminta tanggapan kepada murid mengenai perasaan mereka ketika guru melakukan praktik segitiga restitusi. Sebagai informasi, restitusi menurut Gosen tahun 2004 adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian, Gosen dalam bukunya telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi. Tahapan tersebut dinamakan segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan, yaitu 1. Menstabilkan identitas. Dalam tahapan ini, guru mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dalam tahapan ini, guru mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Dan tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Anak akan dibimbing untuk dapat menghubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ada kasus 1. Sekar adalah salah satu murid di SLBA Pembina tingkat nasional. Setiap murid harus datang ke sekolah sebelum pukul 7. Namun, hari ini Sekar datang terlambat ke sekolah. Sekar datang sekitar pukul 7:20. Berikut adalah praktik segitiga restitusi dalam mengatasi sebuah permasalahan. Ada Sekar. Sini nak, maju. Assalamualaikum Sekar. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Sekar tahu sekarang pukul berapa? Aduh, kayaknya pukul 7.20 deh ini, Bu. Betul sekali, sekarang menunjukkan pukul 7:20. Bu Santi mau ngobrol sebentar sama Sekar, boleh? Boleh, Bu. Boleh. Oke, sekarang Sekar boleh duduk dulu ya. Iya, Bu. Oke. Sini menghadapku sayang. Oke. Bu Santi mau tanya, apakah hari ini Sekar melakukan kesalahan? Iya, Bu. Saya terlambat datang ke sekolah pagi ini. Mohon maaf ya, Bu. Iya, tidak apa-apa. Melakukan kesalahan itu adalah hal yang wajar. Itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna ya. Dan lagian ada juga teman-teman Sekar yang melakukan kesalahan yang sama. Iya, Bu. Lagian Bu Santi juga tahu Sekar pasti punya alasan mengapa Sekar datang terlambat hari ini. Iya, Bu. Saya itu semalam keasikan nonton podcast hingga larut malam. Saya tiba-tiba baru ingat, Bu, kalau saya itu lupa menyiapkan perlengkapan sekolah di malam harinya. Ya jadi aja deh saya pagi-pagi menyiapkan perlengkapan sekolah. Akhirnya saya
Bu Santi mengapresiasi Sekar tetap datang ke sekolah walaupun kondisinya seperti yang Sekar sudah ceritakan. Bisa saja Sekar melakukan hal yang lebih buruk dibandingkan terlambat sekolah. Misalnya, Sekar bolos sekolahnya ya? Iya Bu. Iya. Nah, selanjutnya Bu Santi mau tanya lagi. Dengan Sekar datang terlambat lebih dari jam 7, kira-kira Sekar melanggar kesepakatan kelas atau sekolah tidak ya? Iya Bu. Coba, kesepakatan kelas atau sekolah apa yang Sekar langgar? Saya tidak disiplin Bu. Betul sekali. Lalu emang Sekar ke depannya mau jadi orang yang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang mempunyai karakter disiplin yang tinggi Bu. Wah, bagus sekali. Lalu kalau misalnya Sekar mau jadi anak yang punya rasa disiplin, apa yang harus Sekar lakukan? Yang harus saya lakukan adalah yang pertama, saya tidak boleh tidur terlalu malam. Lalu saya harus menyiapkan perlengkapan ke sekolah di malam hari biar paginya saya tidak terlambat Bu. Iya, betul. Ada lagi yang bisa Sekar lakukan? Iya Bu, saya bisa meminta tolong kepada Mama untuk membangunkan saya. Wah, Sekar sudah tahu ya apa yang mesti Sekar lakukan ke depannya. Semoga bisa dilaksanakan ya. Iya Bu. Dengan semangat yang tinggi dan dengan konsisten, Sekar bisa memiliki jiwa ataupun rasa disiplin. Oke, siap dilaksanakan? Siap Bu, terima kasih. Kedepannya diperbaiki ya. Iya, Terima kasih, Sekar. Kasus yang kedua adalah ketika istirahat terdapat satu murid bernama Sekar yang marah-marah dan berkata kasar kepada salah satu temannya yaitu Jessel. Hal tersebut terjadi karena Jessel mengejek Sekar yang tidak dapat mengerjakan soal IPA dan mentertawakannya secara berlebihan di hadapan teman-temannya. Berikut adalah praktek segitiga restitusi dalam mengatasi sebuah permasalahan. Halo Bu Santi, Bu Santi memanggil saya. Oh iya, Sekar. Silakan duduk dulu. Bu Santi ganggu Sekar tidak? Oh enggak Bu, ada apa ya Bu? Ada beberapa hal yang Bu Santi ingin tanyakan. Boleh? Boleh Bu. Jadi, tadi Bu Santi dapat laporan dari Dehan, ketua kelas 10, bahwa katanya ketika istirahat, Sekar itu marah-marah dan berkata kasar kepada Jessel. Apakah itu benar? Wah, kalau itu mah benar banget Bu, soalnya saya kesel sama si Jessel. Oke, tenang dulu ya. Kita bisa mencari solusi dan kita bisa sama-sama menyelesaikan ini. Oke? Oke Bu. Coba sekarang Sekar ceritakan dulu kepada Bu Santi apa yang terjadi. Nah, jadi tuh Bu, ceritanya begini. Tadi pas jam pelajaran, saya itu lagi belajar IPA. Tapi Jessel itu malahan ketawain saya Bu. Katanya begini, Sekar masa kerjain soal ini aja nggak bisa? Kan soalnya gampang. Dan yang jadi masalah, Jessel itu ketawain saya itu nggak di depan saya aja, tapi di depan teman-teman Bu. Saya kan jadi malu. Oh gitu yang terjadi ya. Ternyata Sekar melakukan itu dengan alasan ya. Iya Bu. Bu Santi pun kalau misalnya jadi Sekar pasti melakukan hal yang sama ya. Dan apa yang dilakukan Sekar itu masih hal yang wajar ya. Bisa saja Sekar melakukan yang lebih buruk dibandingkan tadi. Bisa saja Sekar melempar benda kepada Jessel. Betul tidak? Betul Bu. Oke ya, sekarang sudah senang Sekarnya? Sudah Bu. Sudah, tapi coba Bu Santi mau tanya, kalau misalnya Sekar marah-marah, Sekar berkata yang kotor, ya ataupun yang kasar, apakah itu ya sesuai dengan nilai-nilai utama yang diajarkan sekolah ini? Apa sesuai dengan kesepakatan kelas atau tidak? Tidak Bu. Coba kira-kira apa ya yang tidak sesuainya? Karena saya tidak menghargai dan menghormati sesama teman Bu. Oke, selanjutnya Bu Santi mau tanya lagi ya. Sikap menghargai dan menghormati kepada teman itu penting atau tidak untuk Sekar? Penting Bu. Oke, kalau misalnya penting, kira-kira kedepannya mau memperbaiki tidak? Mau Bu. Kalau mau, menurut Sekar kira-kira apa ya yang mesti dilakukan untuk memperbaiki itu? Saya harus meredakan emosi saya Bu. Dan saya juga harus berusaha untuk tidak marah-marah dan
jawaban yang sangat tepat sekali ya. Nah, tapi kira-kira dalam waktu dekat ini apa yang bisa Sekar lakukan kepada Jessel? Saya harus minta maaf Bu kepada Jessel karena kan saya tadi udah marah-marah dan berkata kasar ke Jessel. Betul sekali ya, apa yang dilakukan Sekar itu sangat terpuji ya. Walaupun awalnya Sekar merasa sakit hati, tapi dengan Sekar minta maaf kepada Jessel itu adalah perilaku yang terpuji dan perilaku yang menggambarkan saling menghormati dan menghargai. Bisa melakukannya? Bisa Bu. Siap untuk melakukannya setelah ini? Siap Bu. Oke, kalau gitu nanti Bu Santi tunggu kabar baiknya ya. Iya Bu. Oke, semangat selalu ya untuk jadi pribadi yang lebih baik ya. Iya Bu. Karena Bu Santi tahu, Sekar itu pasti tahu apa yang Sekar lakukan untuk kedepannya ya. Iya Bu. Oke, sekarang Sekar bisa kembali ke kelas dan lakukan apa yang Sekar tadi sudah ucapkan. Tanggapan murid mengenai perasaan mereka ketika guru melakukan praktik segitiga restitusi. Halo, nama saya Sekar Galisa Fitri. Saya kelas 10 di SLBA Pembina tingkat nasional. Saya memiliki 2 permasalahan, yaitu datang terlambat dan berkata kasar, lalu marah-marah juga kepada teman. Tapi saya mencoba untuk berdiskusi kepada Bu Santi. Dan saya juga berterima kasih kepada Bu Santi karena berkat beliau saya jadi menemukan solusi dari diri saya sendiri. Dan saya berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Saya juga sangat senang karena saya tidak dimarahi atau dihukum oleh Bu Santi. Terima kasih. Sekian dalam demonstrasi kontekstual yang bisa saya tampilkan. Terima kasih dan diakhiri dengan sebuah kata-kata. Mari kita berpikir positif, berhati positif, bersikap positif, dan menciptakan budaya positif.